Lata, Uzza wal Manat, itu juga berkeyakinan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Sama. Nah, makanya intinya Islam bukan di tauhid rububiyah. Jadi belum dianggap Islam. Jarian rep paniangga Islam punna nampai ni kuah karena Allah Ta'ala baju nilino. Karena Allah Ta'ala ngatur ki, belum pi. Kapan, apa intinya Islam? Nah ini, yang kedua tauhid uluhiyah. Di sinilah intinya Islam. Apa itu? Kalau seluruh bentuk ibadat hanya kepada Allah. Salat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah. Sesembelihan hanya untuk Allah. Doa punangera kita kasihkan karena Allah Ta'ala aja kita pangerai. Tapi punare tahu nakua tap jangan ke karena Allah Ta'ala ni baju lino. Pangator ngasekin pareki. Tapi punare agar ring alam pangera ri kuburanga. Yang repanasalang. Kenapa? Dia belum bertauhid uluhiyah. Belum. Karena tauhid uluhiyah intinya ini. Diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab, diciptakannya manusia dan jin, tujuannya ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada aku. Itu tujuannya. Bukan supaya dia berkeyakinan Allah pencipta, Allah penguasa, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Karena itu sudah sudah difitrahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Maka tujuan dicipta manusia dan jin untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah. Jadi seluruh perintah Allah itu hanya mengarah kepada apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Nah, ini intinya Islam. Tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudallaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya? An ibudallaha wajtanibut taghut. Beribadah kalian hanya kepada Allah, jauhi taghut. Bukan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Jadi pengikut para rasul itu kentara itu dakwanya. Kalau kita sering dengar ada orang ceramah di mana-mana, sesakan Allah, berdoa kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah. Oh, itu pengikut Rasul. Tapi kalau ada orang ceramah, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Hanya sampai di situ. Baru pas kita bilang, bahas tauhid uluhiyah. Ingkari kesyirikan. Ingkari, jelaskan, tidak bolehnya orang meminta-minta sama penghuni kubur atau wali. Kalau dia bilang, jangan dulu itu memecah belah umat. Nanti orang lari, itu bukan pengikutnya para nabi dan rasul. Walaupun mungkin dia berpakaian, berpenampilan seperti penampilannya. Paham ya? Jadi intinya Islam itu adalah di sini, tauhid uluhiyah. Jadi kalau masih berdoa masih takut kepada selain Allah, takutnya adalah takut ibadah, maka ini belum benar tauhidnya. Adapun ada sebel dalam impossible. Ya sebel lah kalau nggak bisa. Emang GoPay bisa buat belanja? Seharusnya orang yang sudah berkeyakinan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah pencipta, makhluk dicipta, Allah pemberi rezeki, makhluk diberi rezeki, Allah maha hidup, manusia dihidupkan dan dimatikan. Seharusnya kalau sudah sampai tauhidnya di sini, itu membuat dia apa? Seharusnya dia akan mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Seharusnya begitu. Berarti apa ini? Tauhid rububiyahnya sebenarnya masih salah. Ketika dia sakit, masih pergi di kuburan minta-minta. Ketika mau daftar polisi, masih pergi di tempat-tempat keramat melepaskan ini dan itu, berarti sebenarnya tauhid rububiyahnya belum kuat. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul yakin Allah pengatur alam semesta ini, kenapa kalau dia sakit tidak berdoa kepada Allah? Kenapa berdoa kepada pohon itu, kepada penjaga pohon, kepada penghuni sungai, kepada orang mati? Jadi baru di mulutnya dia katakan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa.
Baru sebatas di mulutnya yang mengatakan Allah pencipta alam semesta ini dan pengaturnya. Karena kalau yakin ki Allah satu-satunya yang menguasai dan mengatur alam semesta, kenapa kalau sakit kipali tidak berdoa kepada Allah? Kan begitu. Nah, makanya kata para ulama bahwa tauhid rububiyah itu apa? Multalzimun. Iya. Mustaslimun